ba'dal-yawm, tidak ada lagi kesulitan bagi bapakmu setelah hari ini, setelah meninggalnya saya nanti. Ini kesulitan hanya di dunia saja, dan itu adalah menghapus dosa bagi orang-orang yang beriman. Itu adalah mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Innahu qad hadara min abika ma laysa bitarikin minhu ahadan. Sesungguhnya telah datang kepada bapakmu ma laysa bitarikin minhu ahadan, sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada satupun orang yang akan ditinggalkan oleh hal tersebut. Jadi sesungguhnya telah datang kepada bapakmu kematian, di mana kematian itu tidak akan menyisakan satupun di antara kalian. Semua pasti kita akan meninggal dunia. Semua kita pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu melalui kematian. Makanya Nabi menegaskan kembali, sesungguhnya telah datang kepada bapakmu, wahai anakku, sesuatu yang tidak akan meninggalkan siapapun di dunia ini. Semua pasti akan mengalaminya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Al-mu'afatu yawmal qiyamah. Pada hari kiamat nanti semuanya akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini juga menjelaskan bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakaratul maut. Itu dijelaskan baik dalam hadis ini maupun hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan Rasulullah mengalami kesulitan juga ketika sakaratul maut, sampai-sampai saya melihat beberapa kali Rasulullah minta air, dia basuhkan mukanya karena begitu kesulitan dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya sakaratul maut itu berat. Lalu Aisyah mengatakan, ya, saya tidak pernah lagi cemburu dengan orang yang sakaratul mautnya itu kelihatan tidak susah. Karena orang mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasakan kesulitan, dan dia mengatakan kepada saya, wahai Aisyah, betul sakaratul maut itu berat. Nah, ini semua ini menjelaskan bagaimana itu dialami oleh baginda Nabi, supaya menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi pelajaran bagi umatnya. Kalau baginda Nabi saja sakit, apalagi kita sebagai orang biasa. Kalau baginda Nabi saja mengalami kesulitan, supaya jadi pelajaran bagi kita semua dalam sakaratul maut, apalagi kita ini orang-orang yang tidak punya apa-apa dibanding baginda Nabi. Maka tentu kita harus mempersiapkan diri. Tentu kita harus kemudian jauh-jauh hari selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua yang kita alami dalam masalah-masalah kehidupan ini itu betul-betul menjadi penghapus dosa, betul-betul menjadi pengangkat derajat kita di hadapan Allah Taala. Nabi mengatakan, la qurba ala abika ba'dal-yawm. Setelah ini tidak ada lagi kesulitan bagi bapak. Setelah ini kesulitan bagi kaum mukminin tidak ada lagi. Karena ini hanya dunia saja, sementara saja. Nanti di akhirat insyaallah. Cuma masalahnya kan kadang-kadang kita lebih mendahulukan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Masalahnya adalah kita lebih mencintai kepentingan dunia kita dibanding kepentingan akhirat kita. Makanya penyesalan ketika kematian itu datang, misalnya karena cinta dunia, tidak pernah ada keinginan berdoa, tidak pernah ada keinginan untuk berinfak, bersedekah, berbagi. Ketika kematian itu datang, apa yang dia minta? Ya Allah, saya menyesal, ya kan? Kalau kamu bisa tunda sebentar saja kematian saya, ya Rasulullah, la as-sadaqah, pasti saya akan bersedekah. Orang yang tidak melakukan kebaikan, amal soleh, pasti dia akan menyesal. Dia minta, ya Allah, bangkitkan saya sejenak saja supaya saya bisa melakukan amal soleh yang dulu saya tidak pernah lakukan. Nah, itu yang masalahnya. Jadi kita ini kadang tidak memikirkan hal seperti itu, tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Innahu qad hadara min abika ma laysa bidzalikin minhu ahad. Sesungguhnya telah datang kepada bapakmu ini sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari oleh siapapun.
yaitu kematian, dan itu pasti. Al-muwafaqatu yaumil qiyamah, tetapi pada hari kiamat semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun yang kita lakukan di dunia ini kecuali akan kita lihat semua. Kalau baik, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kalau buruk, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan keburukan walaupun seketil biji zarrah, pasti dia akan melihat hasilnya. Siapapun yang melakukan kebaikan walaupun seketil biji zarrah, juga dia akan lihat hasilnya. Nah, demikianlah masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari buku ini satu poin lagi saya lupa. Jadi sebelum pemakaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dilakukan musyawarah oleh para sahabat untuk memilih siapa gerangan yang akan memimpin pasca meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka menyadari bahwa Rasulullah sudah wafat, maka kemudian tugas berikutnya adalah siapa yang akan memimpin mereka, karena mereka mengatakan satu hari tanpa kepemimpinan itu lebih berbahaya daripada 1000 hari dipimpin oleh orang yang zalim. Maksudnya satu hari tidak ada kepemimpinan itu lebih berbahaya. Kita mau kemana tidak jelas arahnya. Lebih baik kita dipimpin, walaupun yang memimpin kita itu ya tidak ideal, tidak secakap Rasulullah SAW, dan tidak mungkin memang ada yang